Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya hari ini. Kita mau berdoa untuk masuk ke firman Tuhan. Amin. Kami sudah doa, tapi kita mau doa lagi. Lebih banyak berdoa, lebih baik. Amin. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga untuk membungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga melindungi mereka semua. Terima kasih Bapak di surga. Segala kuasa kegelapan kami tolak dan dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya. Oke. Kita akan buka firman Tuhan dari kita bangkit berdiri ya. Kita menghormati Allah. Kita baca firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Hari ini tanggal 12 Juli 2026. Sudah dapat? Oke, baca dari layar ya. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1, 2, 3. Kemudian orang jemaat Israel dari padang padang Mesir berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berjalanlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Lalu Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Haus. Ya. Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami, dan anak Musa. Ayat 4. Lalu setelah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan membawa sesaatnya beberapa orang dari antara para tuan-tuan Israel. Bawalah dia ke tangan Tuhan yang tampaknya mengukur sungai Nil. Lalu pergilah, maka aku akan berdiri di sana berlaku di atas gunung batu di Horeb. Aku gunung batu itu dan dari dalam anak sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah Tuhan Musa di depan mata tuan-tuan Israel. Haleluya, silakan duduk. Hari ini tanggal 12 Juli 2026. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat di sini, GPDI Gunung Sion, Taman Kedaung, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini Anda sehat, Anda bisa menginjak gereja ini. Karena siapa itu? Bukan kekuatan Anda, bukan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata hidup kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, ayat emas tadi adalah ayat 6. Ada pengharapan di dalam Tuhan.
Dan tema yang saya berikan adalah sikap orang percaya. Ini kita semua nih. Kita orang percaya kan? Amen. Dalam hidup kita, jangan pergumulan. Ada yang bilang sama saya, pergumulan itu tidak henti-hentinya. Sekarang saya sakit, katanya orang itu. Sekarang saya sakit. Sekarang saya mau ditonjok anak saya, anak kandung. Anak kandung saya marah-marah. Jendela kaca dipecahkan. Saya sakit itu, jantung. Saya sakit ini, saya sakit. Mengeluh. Saya bilang sama orang itu, saya nggak mau datang ke kamu lagi ya. Kalau kamu hidupnya, bicaranya mengeluh saja. Kalau kita mengeluh, berarti kita tidak percaya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, kita baca Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, coba buka. Wahyu 3 ayat 10. Coba siapa bisa baca? Wahyu 3 ayat 10. Dan bunyi firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Untuk mencobai, silahkan duduk, terima kasih. Untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Artinya hidup kita penuh dengan pergumulan. Amin. Ayat 10 dikatakan di Wahyu 3, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Kita kalau tekun, Tuhan lindungi kita. Lindungi dari mana? Lindungi dari hari pencobaan. Hari pencobaan. Artinya di sini pergumulan. Siapa sih yang ada pergumulan? Pergumulan ekonomi, pergumulan penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, semua pergumulan kita ada hadapi. Pergumulan saya sebagai seorang janda itu berat sekali. Tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau, Tuhanku yang kuandalkan, Tuhanku yang kupercayai. Engkau tidak akan menjatuhkan saya dari segala penyakit, dari segala orang jahat, dari segala virus bakteri. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Saudara, itu pergumulan berat karena hidup sendiri. Tetapi jangan kita kecil hati. Di sini dibilang di ayat Wahyu 3 ayat 10 yang B, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 10b, untuk mencobai kita semua yang ada di bumi ini yang masih hidup. Amin. Jadi jangan bilang hidup Anda itu enak-enak terus. Tidak. Ini firman Tuhan loh yang bilang. Wahyu 3:10 dikatakan situ, bagi kita yang hidup di bumi ini pasti punya masalah. Amin. Nggak ada yang nggak punya masalah. Kalau sudah mati, sudah meninggal, baru tidak ada masalah. Besan saya, orang yang kaya raya, tapi begitu geletak sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa berbuat apa-apa, geletak di tempat tidur, uang habis, jual itu, jual ini, jual itu hanya untuk berobat. Tiap kali ke Singapura berobat, keluar miliaran rupiah, habis uangnya, karena tidak ada income lagi, tidak bekerja lagi karena sakit. Enak gak hidup gitu? Dari hidup nyaman, atau hidup tidak nyaman, hidup penuh dengan pergumulan. Kalau kita bisa mensyukuri pergumulan itu ada, karena kita bisa kuat, kita bisa bilang, selamat datang pergumulan. Aku kuat, aku kuat, aku kuat dalam nama
Yesus. Berani nggak kita ngomong gitu? Berani nggak mengambil pergumulan? Tetapi pergumulan itu tidak melebihi kekuatan kita. Saya bilang begitu. Saya ngalamin pergumulan. Saya bilang nggak apa-apa lah. Pergumulan itu ada, nggak apa-apa. Karena saya sudah hidup lewat yang lalu, sudah hidup nyaman, diberkati Tuhan. Tapi Tuhan bilang sekarang kamu seorang diri, mana buktinya engkau setia kepadaku? Mana buktinya engkau tekun di dalam aku? Mana buktinya engkau memelihara hubungan yang baik dengan aku? Takut kalau Tuhan sudah tanya begitu. Lalu Anda mau jawab apa kalau Tuhan tanya begitu? Jangan sombong deh sama Tuhan. Datang dengan rendah hati. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Problem saya ini, problem saya itu, problem saya banyak banget Tuhan. Tapi Tuhan lebih besar dari pergumulanku. Amin. Dia lebih besar dari pergumulan kita. Kan dibilang tadi di Wahyu 3 ayat 10. Tuhan hanya mencobai kita untuk melihat kita tekun atau enggak. Tuhan tuh hanya melihat kita setia atau enggak. Tuhan hanya melihat kita itu mau mengandalkan Dia atau enggak. Kita mau percaya sesungguhnya atau enggak kepada Dia. Itu saja yang ditanya Tuhan. Bukan Tuhan, uangmu berapa? Hartamu berapa? Apa yang kau miliki? No. Prestasi dan harta tidak menyelamatkan kita. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, dibilang apa? Dalam ayat Keluaran 17 ayat 1, mengeluh, nggak bisa minum, nggak ada air, mengeluh. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. No water, unless you will die. Dan mereka mengeluh. Mereka bilang, Musa, kamu membunuh kita ya dengan kehausan. Kamu bunuh kita ya. Untung Musa ini hubungannya dekat sekali dengan Tuhan. Untung Musa ini ngomong apa aja langsung dijawab Tuhan. Karena hidupnya saleh. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi Musa abad sekarang ini? Bisa. Asalkan kita menghadapi masalah-masalah itu dengan sikap kita kepada Tuhan. 1, hindari ngomel. Bangsa Israel ngomel melulu. 2, hindari bersungut-sungut. 3, hindari mengeluh. Saat kita mengeluh atau bersungut-sungut, artinya kita mengundang murka Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahan dengan penderitaan itu. Kalau kita mengeluh terus, kita tidak percaya kuasa Tuhan dan kita mengundang murka Allah dalam hidup kita. Makanya saya takut mengeluh. Anda tahu tadi pagi saya bangun tidur, nggak bisa buka mata. Saya tinggal sendiri, saya bilang Tuhan, saya mau pergi ke GPGI Gunung Siang pagi ini. Buka mata saya, kuatkan saya Tuhan, tolong saya. Habis berdoa, terbuka mata saya, lalu pusing saya hilang. Pusing bukan dari kepala, pusing dari mata. Saya bilang Tuhan, saya kan mau pergi melayani pekerjaan Tuhan. Nah
tinggal seorang diri. Siapa yang membantu? Nggak ada yang membantu kecuali Tuhan. Kalau kita memanggil Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, makanya kalau ada Tuhan jangan setengah-setengah. Saya dibilang sama kakak saya, sama adik saya, sama keluarga saya, lu itu fanatik radikal Kristen, tau nggak lu? Sedang iya nggak apa. Emang begitu. Karena hidup saya udah bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Saya ada berkat, tidak ada berkat, saya ada makan, tidak ada makan. Pokoknya saya bergantung sama Dia. Dan mujizat selalu terjadi. Efesus 4 ayat 27. Baca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Apa katanya? Efesus 4 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Titik. Ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jadi kalau kita mengeluh, kalau kita marah-marah, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, artinya memberi kesempatan kepada iblis. So don't do that. Jangan lakukan itu. Saya berperang sendiri dengan diri saya melawan kuasa kegelapan. Melawan kuasa kegelapan, berperang sendiri. Kenapa? Karena saya tidak mau memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang saya. Apa? Pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Pikiran kita bilang yang negatif tentang apa yang kita hadapi. Penting semua itu. Lawan semua itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Amin. Saya bilang, iblis itu luar biasa. Cerdiknya, liciknya. Tapi kita harus lawan. Kita harus lawan. Jangan diam, harus aktif, harus berbuat, bertindak, pergi ke iblis dari pikiranku dalam nama Yesus. Amin. Bertindak dong. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang ada apa-apa. Aduh, gimana ya? Aduh, mengeluh terus. No. Jangan pikir saya nggak punya pergumulan saya banyak, tapi saya tidak mau mengeluh. Saya hanya bilang Tuhan, hidup saya di tangan-Mu. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Amin. Mujizat yang luar biasa. Itu saya alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lagi galau, lagi bingung, lagi tidak ada harapan dalam hidup kita, berdoa. Sikap kita, tindakan kita berdoa. Nggak usah ambil HP, terus buka Google, yang ini di mana? Enggak ada gunanya. Dikit-dikit orang buka Google, cari di Google. No. Untuk apa? Kalau kita galau, bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Katakan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Iblis lari. Iblis lari tempat lain. Anda mengalami mujizat. Tidak lama kemudian mujizat Tuhan datang. Amin. Anda nggak bisa bilang ini kebetulan. Ini kebetulan. Itu kebetulan. No. Tidak ada kebetulan bagi orang percaya. Yang ada adalah mujizat. Amin. Karena saya alami. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan selalu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, katakan selalu seperti itu, kita pasti diberkati Tuhan. Dan saat kita terbawa
keluhan-keluhan kita, ngomel-ngomel kita, pikiran kita langsung mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Karena kita mengucapkan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Praktekan, jangan cuma pintar dengerin firman Tuhan lagi khotbah, dengar aja, no. Praktekin. Waktu kita mengalami musuh kita menghindar dia, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita ngomong sendiri, siapa yang mau perhatikan kita? Gak ada yang perhatikan, Tuhan perhatikan kita. Amin. Dan Tuhan berikan saat itu juga ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kan kesaksian tadi dari Ibu Agustina, ya kan? Keputusan apa? Keputusan dilamar pekerjaan. Emangnya Ibu Agustina yang mencari pekerjaan itu? Tidak. Tapi beliau dilamar pekerjaan itu. Karena apa? Karena ibu ini hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi langkah-langkah kita itu semua Tuhan yang atur. Saya kesini tadi naik taksi, saya pikir kok lama banget ya. Enggak. Saya bilang Tuhan, saya minta taksi, tapi saya minta cepat. Saya tiba sini belum ada orang, hanya ada 1-2 orang yang bapak dan yang ada bersama istri, yang lain belum datang. Artinya saya tidak terlambat. Karena apa? Karena Tuhan memberikan saya kendaraan tepat pada waktunya. Oke? Tujuan saya jelas. Tujuan saya memuliakan Tuhan melalui hidup saya dalam kumpulan orang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, kita lihat Keluaran 17 ayat 4. Keluaran 17 ayat 4. Keluaran 17 ayat 4. Yuk, siapa bisa baca? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Iya, terima kasih. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Ada tanda tanya ya. Jadi ini, bacanya ini pakai tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya, nggak usah dibaca pakai tanda tanya. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi Musa itu hanya kepada Tuhan. Dia berdoa. Tuhan jawab apa? Bangsa ini harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Bangsa ini harus belajar apa maksud Tuhan, sehingga mereka tidak bisa minum air. Bangsa ini jangan bodoh. Usahakan bangsa ini mengerti kehendak Tuhan. Kita jangan bodoh. Kita ini jemaat jangan bodoh. Kita harus mengerti jemaat Tuhan. Harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Coba udah buka. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi jelas ya, bangsa itu ya kayak kita ini semuanya. Apa maksudnya Tuhan? Maksudnya Tuhan itu supaya kita membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Tuhan memberikan satu rencana yang indah bagi kita supaya kita memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, it's so good ya. Tuhan itu sangat baik. Tuhan menjelaskan di sini apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya Tuhan kepada kita, kepada bangsa itu pada waktu mengeluh dan kehausan. Tuhan bilang, Tuhan ingin kita, bangsa itu, membuktikan kemurnian imannya. Itu tujuannya. Untuk apa maksud Tuhan? Supaya kita itu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, Tuhan sangat baik. Kita dihormati loh. Kita dihormati. Ada waktu saya menemukan firman Tuhan, wow, saya bilang Tuhan tuh baik banget ya. Kita ini yang kadang-kadang nggak setia, kita ini yang suka ngomel-ngomel, kita suka marah-marah, kita suka mengeluh. Tuhan bilang jangan. Oh, dia harus mengerti. Tuhan bilang, kamu harus mengerti maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan untuk melihat kemurnian iman kita. Itu maksudnya. Supaya kita ngerti, kita ini diberi kesempatan bertobat untuk melihat nantinya kerajaan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di 1 Petrus 1 ayat 7 itu pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita hidup mengeluh, seolah-olah tidak ada pengharapan. Padahal hidup dalam pengharapan, kita lihat jelas Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Dikatakan apa? Dikatakan Musa itu, bawa tongkatmu, pukul saja sungai itu, pukul ayatnya. Itu ada pengharapan. Ada pengharapan. Bangsa Israel itu berharap, oh ada mujizat di balik pengharapan itu. Karena dengan Musa tongkat itu dipukul ke air, maka mujizat terjadi. Begitu juga dengan kita. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengeluh, Tuhan bilang jangan mengeluh. Ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Dan Tuhan buka jalan untuk segala masalah kita. Dan Tuhan bilang di dalam ayat 5 dan 6, Tuhan berjalan, berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu. Tuhan berdiri di atas pergumulan kita. Tuhan ada dalam pergumulan kita. Tuhan berikan kita solusi, jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Ngomong gampang ya, prakteknya susah, tapi harus dipraktekin supaya kita bertumbuh. Jangan cuma pintar dengar firman Tuhan, tapi begitu ada masalah, takut. No, saya sedang alami itu. Kenapa? Saya tuh gemes banget sama orang yang suka mengeluh. Saya gemes banget sama orang-orang yang suka mengeluh, tidak percaya dalam kuasa Tuhan.
Lalu saya kasih contoh. Kamu bilang sama saya, siapa bisa kayak Tuhan membelah laut? Laut apa namanya? Jebel. Belah. Lalu bangsa Israel keluar lewat daratan. Lalu sungai kalau laut itu balik lagi. Itu tentara Mesir mati semua. Siapa yang bisa belah laut? Tunjukin saya, profesor, dokter, siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa belah laut. Itu aja logikanya ke situ. Mereka bilang, lu kayak pendeta aja. Tidak mau terima kenyataan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Saya bilang, kalau kamu nggak percaya kuasa Tuhan, ya udah, antara surga dan neraka, kamu mau kemana? Nggak ada tengah-tengah. Lo ke surga atau lo ke neraka? Kalau nggak percaya kuasa Tuhan, baca Alkitab aja nggak pernah, memuji Tuhan nggak pernah, mengeluh, ya nggak akan sembuhnya. Pikiran itu diganggu iblis terus. Pikiran itu diganggu iblis, sehingga pikiran itu membuat kita kecil hati, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat pikiran kita itu tidak beriman. Beriman itu apa? Beriman itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena apa? Karena hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita melekat dengan Tuhan, maka itu namanya orang beriman. Jangan bilang kamu beriman tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. No. Kalau Anda mau bilang Anda beriman, buktikan hidup Anda akan berubah. Karena hidup ini adalah surat terbuka. Memang risikonya itu, kalau kita sudah hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita kehilangan teman-teman. Tidak masalah. Karena apa? Karena kita sudah dibilang radikal Kristen. Nggak masalah. Emangnya kamu kasih gue duit? Emangnya kamu akan bikin gue hidup? No. Tuhan Yesus yang memberi kita hidup. Tuhan Yesus yang memberi kita napas. Kita bisa bernapas. Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus yang memberikan kita kesembuhan. Saya pernah bersaksi ya pada seseorang. Saya bilang ketua Konghucu saja bisa bertobat karena penyakit kanker stadium 4 sembuh. Begitu datang ke dokter bilang, wow, are you Christian? Because only Christian have miracle. Dokter bisa mengakui gitu. Are you Christian? Padahal si dokter tahu dia itu Buddha. Dokter tahu dia itu nggak mungkin Kristen. Tapi dia bilang, my son, pray for me. My son. Bayangkan ketua Konghucu Indonesia bertobat, stadium 4 kanker sembuh. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu kekuatan kita. Saya bilang sama Anda, saya bangun pagi tadi lemes rasanya, tidak ada kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan kasih saya kekuatan bisa ke tempat ini. Sore saya nyambung lagi ke PDI Shalom Geraha Bintaro, namanya Bapak Gembala. Dari mana kekuatan itu? Dari Tuhan. Dan saya melayani gereja itu tidak pernah terima uang. No. Saya utang banyak sama dia. Saya utang banyak sekali sama dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang mengatur hidup kita. Kalau Anda baca kitab Raja-Raja, mengerikan. Anda baca ini, Raja-Raja, mengerikan. Raja ini, anak ini berbuat jahat di mata Tuhan, habis sebentar mati. Raja ini habis sebentar mati, lalu matinya diletak lagi. Dimakan sama apa? Anjing. Dimakan sama burung.
mayatnya. Tinggal orang bawahnya, tulang-tulangnya aja. Mengerikan. Itu orang-orang yang luar Yesus. Itu orang-orang yang di luar Tuhan. Mengerikan. Kalau mereka mengalami seperti itu, kita juga bisa mengalami seperti itu. Lihat aja kesaksian Ahok. Dengar nggak kesaksian Ahok? Orang yang mengkhianati, menfitnah Ahok, semuanya mati. Nggak ada yang tersisa. Pembalasan hak Tuhan. Pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Oleh karena itu saudara, hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan, saya sangat percaya ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Ada mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, coba kita buka Ratapan 3 ayat 58. Ratapan 3 ayat 58. Kita buka Ratapan 3 ayat 58. Siapa bisa baca? Ratapan 3 ayat 58 begitu firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Perkara apa? Pergumulan. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ini kata Tuhan loh. Ratapan 3 ayat 58. Tuhan memperjuangkan segala pergumulan kita. Tuhan memperjuangkan pergumulan kita. Kita nggak usah repot-repot cari itu cari ini kekuatan kita, no. Pakai kekuatan Allah. Karena Tuhan bilang Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Ratapan 3 ayat 58 jelas berkata, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Siapa yang bisa menyelamatkan hidup kita? Siapa? Teman kita? Sahabat kita? Guru kita? Teman kita? No. Tuhan berjuang untuk kita. Segala pergumulan yang sulit pasti ada solusinya. Amin. Amin. Nggak ngomong tok ya. Tapi praktekin. Kalau praktekin bisa mengalami. Kalau mengalami sendiri baru bilang, oh iya ya Tuhan, aku tadinya nggak dapat pekerjaan, sekarang dapat pekerjaan. Aku tadinya nggak punya anak, sekarang aku punya anak. Tadinya aku sakit-sakitan, sekarang aku sembuh. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada solusinya dalam setiap masalah kita. Saudara yang dikasih dari Kristus, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh meragukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan jangan kita ragukan. Kuasanya jangan kita ragukan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, saya melihat ya, almarhum suami saya itu luar biasa. Almarhum suami saya itu luar biasa. Halo, saudaraku. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah meragukan Tuhan. Kita tidak pernah meragukan kuasa Tuhan.
mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Tidak mungkin. Kita baca Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita selalu. Petrus baca. Coba. Yesaya 43 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Amin. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Terima kasih. Itu bukti Tuhan menyertai kita. Yesaya 43 ayat 2. Apabila kamu menyeberang melalui air, yaitu naik kapal. Dari sini ke Medan naik kapal. Aku besar. Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Gelombang-gelombang boleh besar, Anda di dalam kapal itu tidak akan dihanyutkan. Ini janji Tuhan. Amin. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kalau ada kebakaran di mana saja terjadi, Anda lagi di dalam terjebak, tidak akan dihanguskan. Karena apa? Tuhan menyertai engkau. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. 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 Haleluya. Itu janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 tadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus harus ingat ya. Di Yesaya 43 ayat 4 Tuhan bilang kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita terlalu bodoh kalau kita tidak percaya Tuhan dan tidak percaya kuasanya. Yesaya 43 ayat 4 bisa baca? Yesaya 43 ayat 4. Dibilang apa? Ayo Petrus. Yesaya 43 ayat 4 dengan bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Amin. Amin. Yesaya 43 ayat 4 dibilang apa? Kita berharga di mata Tuhan. Kita jemaat GPDI Gunung Sion, Taman Kedaung, Pamulang berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya percepat saja. Kalau enggak ada ngantuk semuanya ya. Oke, jangan ngantuk ya. Karena Tuhan lihat loh, Tuhan bilang 2 atau 3 orang hadir dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Jadi Tuhan lihat siapa yang ngantuk, siapa yang tidak ngantuk, siapa yang main HP, Tuhan lihat semuanya. Karena Tuhan bilang dia hadir di tengah-tengah. Amin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa 1, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan mengeluh. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan mengeluh. Kedua, jangan biarkan kita jadi orang bodoh. Harus mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu tujuannya. Berarti Tuhan bilang, kamu tuh orang bodoh. Kamu nggak tahu ya bahwa aku memberikan ini supaya kamu itu murni di hadapanku. Tujuannya kamu supaya murni. Maksudnya supaya kamu masuk dalam rencana Allah. Yaitu rencana Allah, kamu masuk dalam rencana Allah. Mendapat kehormatan masuk rencana Allah. Itu maksud dan tujuan Tuhan. Maka di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Yang ketiga, ada pengharapan bahwa Tuhan yang akan berjuang bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Amin. Musa punya pergumulan, mau dibunuh karena kehausan. Bangsa
Israel. Begitu juga dengan kita punya pergumulan. Rasanya pergumulan itu berat. Tapi Tuhan bilang, aku akan berjuang pada pergumulan, atas pergumulan. Tuhan bilang, Tuhan akan berjuang. Karena ada pengharapan di dalam pergumulan. Amin. Saya amat sangat percaya janji Tuhan itu. Dan keempat, Tuhan bilang apa? Saat kita mengalami masalah, sikap kita apa? Ingat, tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berkat Yesus. Haleluya. Kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. You are so good. Thank you Lord Jesus. Thank you for your blessings. Thank you for your kindness. Thank you for your guidance. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih tuntunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama dengan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya di balik pergumulan ini pengharapan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin.